Ya, halo. Mas mau nanya, kok bisa ya ada orang NPD? Gimana ya kita cara ngadapinnya? Oke, jadi kita bicara tentang NPD, Narcissistic Personality Disorder. Inilah pentingnya belajar kesadaran. Karena bagi siapapun yang mungkin belum mengenal kesadaran atau mudahnya belum mengenal dirinya sendiri, segala sesuatu masalah atau pengalaman kehidupan ini dia selalu bukan ke dalam mencarinya atau membiasakan diri dengan berdamai, solusinya ke dalam, tapi selalu keluar. Akibatnya apa? Akibatnya dia merasa dia pikirannya, dia emosinya. Padahal ingat, kalau dari kesadaran kita bukan pikiran, bukan perasaan, bukan emosi. Sehingga ini yang disebut oleh Buddha, ini keterpisahan. Kalau dari Muslim, bagi saya adalah syirik. Kenapa? Karena dia merasa dirinya Tuhan atau pusat karena dia sudah terpisah dari Tuhan sejati yang sebenarnya Tuhan itu sangat-sangat dekat dengan kita. Tapi karena memang semakin lama kita berada dalam realitas tiga dimensi dan tidak menyadari bahwa sebenarnya kita adalah kesadaran itu sendiri, bahkan ketuhanan, maka mulai ada ingin rasa aman, ingin mengendalikan, dan bahkan ingin diakui, ada eksistensinya. Yang mana benar, ini ego. Jadi ego ini bukan kita lenyapkan dan bukan kita biarkan juga. Tidak kita tolak, namun kita bersamai. Contoh, dengan kesadaran kita jadi memahami, oh aku memang ada, tetapi tidak menjadi egosentris. Nah, ketika seseorang tidak menyadari seutuhnya, tidak mengenal dirinya sendiri, dan tidak mengenal ketuhanan, katakanlah demikian ya. Jadi dia akan selalu menganggap dirinya itu yang ini, yang aku itu, yang disebut ego tadi. Akibatnya, segala sesuatu dari pikirannya, emosi perasaannya itu menjadi pendaman. Nah, pendaman ini bahaya, mulai dari kesombongan, kemarahan, ketakutan, kekhawatiran, bahkan bisa jadi apatis. Sehingga dia jadi egosentris. Nah, dari sini barulah kita tahu, oh ternyata kalau sudah apatis, dia merasa dirinya ya Tuhan atau pusat. Nah, sifatnya jadi begitu egosentris, jadinya ya NPD bahkan dalam kategori ekstrimnya yang seperti kita ketahui jadinya mudah menyakiti orang lain, mudah sekali karena mudah sekali jadinya menyalahkan, menyakiti, bahkan tidak menganggap orang lain itu penting dan lain sebagainya. Karena dia menganggap dia terpisah daripada orang lain. Sementara dalam ketuhanan, kita, saya, Anda itu sama. Saya dan Anda juga adalah ketuhanan. Jadi kita ini diliputi oleh ketuhanan. Karena Tuhan meliputi segala sesuatu. Sehingga yang terjadi adalah akan terus demikian. Makanya bagi saya pribadi, syirik itu adalah dosa yang tidak dapat diampuni karena seperti tadi keterpisahan sampai dia bertobat. Karena dari keterpisahan muncul dosa-dosa lainnya, begitu. Nah, cara untuk mengatasinya, misalnya bertemu dengan orang NPD, kalau mungkin bisa menghindar silahkan, kalau nggak bisa mungkin katakanlah keluarga sendiri. Ya doakan saja. Jangan pernah kita berharap karena jangan sampai jadi pendaman kita juga. Hanya cukup kita netralisir perasaan kita rilis, kita sadari. Semoga dia nanti diberikan hadiah oleh Tuhan dan akhirnya kesadaran dia itu bisa naik tingkatannya sampai akhirnya dia juga bisa mengalami kesadaran. Begitu.